Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam wawancara pagi hari ini. Saya dari Fanskip dan saya akan memperkenalkan produk kami yaitu Hampers. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Baik, di sini ada pertanyaan, apakah Anda pernah mendengar tentang produk Hampers sebelumnya? Jika ada yang pernah mendengar, bisa mengaktifkan mikrofonnya. Saya pernah. Saudari Mala bisa tolong jelaskan apa itu produk Hampers yang Anda ketahui? Produk Hampers yang saya ketahui itu sebuah wadah atau kotak yang isinya ada berbagai macam produk. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Ya, benar sekali, produk Hampers biasanya dikemas dalam sebuah kotak dan erat kaitannya dengan perayaan besar seperti Lebaran atau acara-acara spesial untuk berkunjung ke rumah saudara. Namun di era pandemi saat ini, pemerintah menganjurkan melakukan seluruh aktivitas secara online. Jadi Hampers ini merupakan suatu terobosan yang bisa digunakan sebagai sarana silaturahmi jarak jauh. Kemudian setelah mengetahui apa itu Hampers, apakah kalian tertarik untuk membeli? Dari saudari Cinta terlebih dahulu. Ya, tertarik. Bagaimana dengan Mala? Kalau saya tergantung produknya, Mbak. Tergantung apa? Tergantung isi produknya. Kalau saya tertarik ya saya beli. Kalau tidak ya saya tidak membeli. Ya. Kemudian hal apa saja yang biasa kalian pertimbangkan saat membeli Hampers? Dari Cinta terlebih dahulu. Kalau saya kualitas produk, bentuk kemasan, terus sama harga. Kemudian Mala? Kalau untuk saya sendiri, kualitas produk, kegunaan, dan harganya. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian apa yang kalian pikirkan setelah melihat logo ini? Apakah logo ini mudah diingat, tidak terlalu mudah diingat, atau sulit diingat? Dari Cinta? Mudah diingat. Mala? Menurut saya, logonya sangat mudah diingat. Terima kasih. Ini adalah isi dari produk Hampers kami. Di sini kami menyediakan lilin aromaterapi dengan berbagai varian aroma yang berukuran 60 gram. Kemudian ini adalah tatakan lilin yang terbuat dari clay atau tanah liat dan dapat juga digunakan sebagai aspek. Kemudian untuk greeting card atau kartu ucapan, kami menciptakan kertas dari daur ulang kertas dan kemudian dapat Anda tanam dan menjadi tumbuhan. Karena berisi benih tanaman yang dapat ditanam. Dan setelah melihat isi dari Hampers tadi, menurut kalian
berapa harga yang terjangkau untuk satu paket hampers tersebut? Dari Cinta terlebih dahulu. Menurut saya harga yang terjangkau itu dari 25 sampai 40. Terima kasih dari Mala. Sama seperti Mbak Sinta, menurut saya kisaran harga yang terjangkau itu antara 25 sampai 40 ribu. Terima kasih. Kemudian bahan kemasan seperti apa yang menurut kalian tepat untuk produk hampers kami? Dari Cinta. Menurut saya kardus, karena biasanya itu banyak yang menggunakan kardus. Terima kasih. Kalau Mala. Menurut saya kardus juga, karena lebih rapi aja gitu Mbak. Baik, terima kasih. Kemudian yang terakhir adalah menurut Anda media apa yang mudah dan Anda sukai untuk berbelanja online? Cinta. Menurut saya di Instagram, WhatsApp, Facebook, sama e-commerce. Untuk e-commerce-nya ada semua e-commerce atau ada salah satu yang lebih disukai? Semua e-commerce. Baik, terima kasih. Untuk Mala. Menurut saya Instagram, WhatsApp, Twitter, sama e-commerce, terutama Shopee. Baik, terima kasih. Jadi sekian pertanyaan yang saya ajukan mengenai produk kami. Dan terima kasih atas waktunya. Siang Mbak. Apakah Mbak berkenan untuk meluangkan waktunya untuk saya wawancara? Ya boleh, silakan. Ya, sebelumnya kalau boleh tahu nama Mbak siapa ya? Nama aku Vina, Mbak. Oh iya. Kalau boleh tahu Mbak Vina ini masih pelajar atau sudah bekerja ya? Mahasiswa Mbak kebetulan. Oh iya, mahasiswa ya. Kebetulan saya Vina dari mahasiswa sastra Inggris. Kebetulan saya di sini mau mewawancarai Mbak Vina untuk melengkapi tugas saya, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini kami diberi tugas untuk membuat bisnis. Kebetulan saya dan kelompok saya membuat bisnis yaitu produk hampers. Kira-kira apakah Mbak Vina sendiri sudah pernah atau mengetahui tentang produk hampers? Sudah, Mbak. Oh iya. Kira-kira apa sih yang Mbak Vina ketahui tentang produk hampers? Biasanya itu produknya tentang isinya makanan, bisa dibawa pas kita mudik atau buat dikasih ke teman. Oh iya. Kalau boleh tahu ya, Mbak Vina sendiri ini termasuk orang yang mudik bukan ya? Bisa dibilang ya. Oh iya. Lalu karena era pandemi saat ini kan pemerintah menganjurkan kita untuk di rumah saja dan semua aktivitas dilaksanakan secara online. Lalu kalau Mbak Vina sendiri kan biasanya mudik terus tiba-tiba nggak mudik, itu cara Mbak Vina menyikapinya itu gimana ya? Untuk keluarga yang Mbak Vina harusnya mudik gitu. Misal kebetulan Mbak Vina keluarganya untuk mudik biasanya di mana? Di Kalimantan. Iya, biasanya kan kayak pulang ke Kalimantan gitu kan. Ini kan enggak gitu. Nah, itu menyikapinya gimana ya, Mbak? Kan jauh ini Jawa sama Kalimantan. Oh, biasanya telepon, Mbak. Oh iya, saudara-saudara yang di sana. Kalau bisa mudik ngabarin. Oh ya, berarti sejauh ini silaturahminya secara online gitu ya, Mbak? Iya. Nah, iya. Kebetulan kenapa kami memilih produk hampers? Kira-kira Mbak udah tahu belum nih? Belum. Nah, iya. Produk hampers ini kenapa kita pilih ya? Karena produk hampers itu kan biasanya erat sama hari raya gitu ya, kayak Lebaran gitu. Jadi karena ini mau mendekati hari Lebaran dan hari Lebaran itu pasti identik dengan mudik, kami membuat produk hampers ini supaya bisa menjadi salah satu terobosan atau salah satu solusi sebagai sarana silaturahmi di masa pandemi ini. Jadi walaupun jarak jauh tetap bisa bersilaturahmi dengan produk hampers gitu. Lalu kira-kira setelah Mbak Vina tahu tentang produk hampers dan tahu kalau saya dan kelompok saya mau menjual, apakah Mbak Vina tertarik untuk membeli produk hampers sebagai sarana silaturahmi? Bisa dicoba, Mbak, boleh. Oh ya. Kira-kira untuk produk hampers sendiri, untuk Mbak Vina, kalau mau membeli produk hampers itu apa ya hal yang dipertimbangkan untuk membeli produk hampers? Mungkin dari segi harganya supaya Mbak. Kalau enggak
kualitas dari produknya. Oh iya, kebetulan ya Mbak, dari kami sendiri itu mempunyai logo. Nah, saya akan tujuan logo kami. Kira-kira apa yang Mbak pikirkan setelah melihat logo kami ini ya Mbak? Terlihat menarik sih Mbak logonya Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Ya. Lalu untuk produk hampers kami sendiri itu dinamakan dengan Fansgift. Lalu paket hampers kami itu terdiri dari lilin aromaterapi, lalu ada tatakan lilin dari clay, lalu ada korek dan greeting card. Nah, untuk greeting card sendiri itu kami dari daur ulang kertas, lalu kami masukkan dengan benih-benih tanaman. Jadi greeting card itu kalau sudah tidak dipakai bisa ditanam. Itu salah satu solusi kami untuk sebagai jiwa-jiwa konservasi ya Mbak. Lalu menurut Mbak, setelah mendengar isi dari paket hampers kami, kira-kira menurut Mbak sendiri itu harga yang terjangkau untuk paket hampers kami itu berapa ya Mbak? Mungkin saran 30.000 kali Mbak. Oh iya. Lalu untuk kemasan untuk paket hampers kami kira-kira lebih cocokan pakai apa ya Mbak? Pakai kardus kah atau pakai kertas gitu? Mungkin karena isinya bahan-bahan yang lumayan berat ya Mbak, bisa pakai kardus. Oh iya, terima kasih Mbak. Terus kira-kira nih kan otomatis karena sedang pandemi ini kan kita berbelanjanya online ya Mbak. Nah, kira-kira media apa sih yang Mbak Vina sukai atau Mbak Vina yang ngerasa mudah gitu untuk berbelanja online? Bisa lewat Instagram atau mungkin bisa di Shopee. Oh iya. Terus semisal ya Mbak, nanti Mbak Vina berkenan tuh membeli produk dari kami gitu. Ya. Kira-kira semisal ya, dari produk kami itu ada yang tidak sesuai dengan pesanan Mbak Vina atau tidak sesuai dengan ekspektasi Mbak Vina gitu. Apakah Mbak Vina bersedia untuk memberikan saran kepada kelompok kami untuk memperbaiki produk kami? Bersedia? Iya. Oh ya, terima kasih ya Mbak atas waktu dan jawaban yang telah diberikan. Selamat siang Mbak. Ya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Umi Tri Natasha. Jadi, kami di sini ingin mempersiapkan launching untuk produk kami. Untuk sebelum launching produk tersebut, kami ingin berikan beberapa pertanyaan kepada calon customer kami. Sebelumnya boleh perkenalkan Mbak, namanya siapa? Boleh, nama saya Lilis. Oke, baik Mbak Lilis. Apakah Mbak sudah siap saya berikan beberapa pertanyaan? Siap. Untuk yang pertama nih, Mbak nih pernah mendengar tentang produk hampers nggak sih sebelumnya? Tentu pernah. Oke, kalau udah pernah berarti penjelasan ini bisa kita skip ya. Oke, setelah mengetahui nih, udah tahu kan ya produk hampers itu kayak apa. Nah, kira-kira Mbak nih tertarik nggak untuk membeli produk hampers tersebut nih? Tertarik, karena itu bisa sebagai hadiah di hari yang spesial. Betul, betul. Bisa lebih mempererat silaturahmi gitu lah ya istilahnya. Yap, Oke, betul sekali. nah kira-kira nih kalau Mbak mau beli sebuah produk nih, apalagi di sini hampers ya. Nah, kira-kira tuh pertimbangan apa sih kalau Mbak tuh mau membeli sebuah produk tuh? Yang pertama tentu dari packagingnya ya. Ya, packaging, lalu? Setelah itu dari kualitas produk Hmm, dan kegunaan. Oke, cukup? Dan karena saya masih mahasiswa, harga juga menjadi pertimbangan. Berarti Tentunya ya, harganya yang masih ramah di kantong. betul. Karena sebagai mahasiswa tuh hemat adalah kunci gitu ya. Betul sekali. Berarti yang dipertimbangkan itu ada kualitas produk, ada packaging, ada kegunaan, dan yang terakhir ada harga ya Mbak tentunya. Ya, betul. Oke, kita lanjut nih. Nah, kami nanti akan launchingkan produk hampers itu ada 2 paket nih. Untuk paket yang pertama itu terdiri dari lilin aromaterapi, ada tatakan lilin, ada korek, ada greeting card. Untuk paket yang kedua itu terdiri dari masker, hand sanitizer, konektor masker, dan greeting card. Kira-kira Mbak nih kalau mau beli produk kami ini tertarik paket yang mana sih yang mau dibeli? Paket kedua.
Oh, paket kedua ya? Wah, kenapa nih kok pengen beli paket kedua? Pasti ada alasannya dong. Karena sekarang sedang pandemi, Oke. jadi sepertinya itu lebih dibutuhkan. Bener ya, emang sekarang tuh semua orang tuh keluar tuh harus pakai masker, harus ada hand sanitizer gitu. Untuk mbak-mbak yang kayak Mbak Lilis tuh kan yang pakai hijab itu kan butuh konektor masker ya, biar kalau pakai maskernya tuh nggak ribet gitu ya. Oke, kita lanjut nih Betul. ya. Nih, setelah ini adalah logo yang akan kami launchingkan nanti bersama produk kami. Kira-kira nih, setelah Mbak melihat logo kami, apakah logo ini mudah diingat, apa tidak terlalu mudah diingat, atau malah sulit nih diingatnya? Udah diingat. Mudah diingat ya. Oke, kita lanjut kalau begitu. Nah, nih sesuai yang Mbak bilang tadi nih, kalau mahasiswa kan pengennya murah nih, karena hemat adalah kunci ya Mbak. Oke, untuk paket hampers yang pertama nih, ada yang berisi lilin aromaterapi, tatakan lilin, korek, dan greeting card. Kira-kira range harga berapa sih yang menurut Mbak tuh terjangkau dan tetap memperhatikan kualitas dan harga dan packaging tentunya? 25 sampai 40 ribu? 25 sampai 40 ribu ya. Oke. Alasannya kenapa tuh memilih harga 25 sampai 40 tuh? Saya pilih yang paling murah. Oh ya, betul. Kembali lagi ke prinsip Karena sekarang mahasiswa ya, aku Mbak. mahasiswa. Oke. Oke, untuk paket yang kedua nih, ada masker, ada hand sanitizer, ada konektor masker. Nah, untuk harganya kira-kira nih, berapa Mbak? Sama seperti yang di atas, yang paling murah 15 sampai 20 ribu. Oke, 15 sampai 20 ya. Iya. Oke, kita Ya. akan berusaha memberikan harga yang terjangkau, tapi masalah kualitas dan packaging dan kegunaan itu kita tetap utamakan. Tenang saja, kita usahakan Baik, baik, baik. nanti. Nah, untuk bahan kemasan nih, kira-kira menurut Mbak tuh sukanya kalau ada hampers tuh dikasih bahan kemasan tuh seperti apa sih? Atau kardus mungkin, atau kertas, atau mungkin ada besek mungkin? Rajutan bambu, besek, Kayak rajutan bambu besek ya? Kenapa tuh Mbak kira-kira? reusable, jadi minim sampah. Meminim sampah ya? Ya, Betul. betul sekali. Mengurangi sampah juga baik ya Mbak? Benar, karena sampahnya sudah sangat banyak. Sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, Mbak ini tipe orang yang suka belanja lebih sering online atau offline nih? Online. Online ya, oke. Berarti kalau online nih ya, Mbak ini biasanya kalau belanja online nih suka pakai media yang mana aja sih untuk belanja gitu? Boleh dipilih kok dari sekian banyak media ini, menurut Mbak yang paling Mbak sering gunakan untuk belanja online yang mana? E-commerce tentunya, karena di situ ada gratis ongkir. Betul. Lagi kalau di tanggal-tanggal tertentu itu kan ada diskon-diskon gitu kan, jadi itu pasti bisa memotong harga, jadi lebih murah jatuhnya. Ada lagi? Setelah itu website, Ada website, kemudian Instagram, dan WhatsApp. WhatsApp. Oke, jadi yang dipilih Mbak Lilis nih ada e-commerce nih yang pertama karena gratis ongkir ya Mbak. Apalagi di tanggal-tanggal tertentu nih. Oke. Kemudian ada website, ada Instagram, ada WhatsApp nih. Oke, kita lanjut ya Mbak. Ini yang pertanyaan yang terakhir nih. Nanti kalau produk kami kira-kira sudah launching nih, dan Mbak tertarik untuk membeli, tapi ternyata produk kami tidak sesuai yang Mbak harapkan, apakah Mbak bersedia memberikan saran atau komplain kepada kami gitu, jika produk kami tidak sesuai dengan yang Mbak harapkan? Tentu. Oke. Bersedia ya Mbak? Ya, siap, bersedia. Nanti kalau produk kami sudah launching, kami usahakan untuk meminimalisir hal-hal yang kira-kiranya bisa membuat customer kecewa.
Tapi kalau kira-kira di luar kendali kita dan itu membuat customer kecewa, mungkin tolong bisa diberikan saran dan komplainnya ya. Itu bisa membantu kami untuk lebih bagus lagi, lebih belajar lagi untuk kedepannya. Dan dengan begitu customer juga akan mendapatkan yang lebih baik lagi. Betul sekali. Oke. Wah, udah selesai nih, Mbak. Makasih banget nih ya udah membantu jawab-jawab pertanyaan ini. Cepet ya. Cepet ya. Sama-sama. Ini membantu kami banget untuk kami mempertimbangkan apapun hal yang perlu kami persiapkan untuk produk kami nanti. Semoga produk kami cepat launching dan dalam Amin. meluncurkan produk tersebut bisa diberikan kelancaran tentunya, bisa membuat customer kami nanti pada suka, pada mau beli lagi, amin ya. Nanti jangan Amin. lupa kalau produk kami sudah launching, bolehlah ya Mbak dibeli. Siap. Oke, udah selesai nih. Udah saya tutup ya Mbak. Kalau gitu makasih buat ketersediaannya diwawancarai. Mbaknya juga ternyata sangat interesting ya menjawab setiap pertanyaan yang saya kasih. Makasih loh Mbak. Iya, sama-sama. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Ziforora, saya dari kelas Sastra Inggris C. Jadi di sini kami akan memperkenalkan produk hampers yang insya Allah akan segera launching dalam waktu dekat ini. Namun, sebelum launching produk tersebut, kami akan sedikit bertanya-tanya kepada calon customer kami. Sebelumnya, kakak yang ada di Zoom ini apakah boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, boleh. Saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amerika Cinta Lohana. Baik, Amerika. Apakah Kak Amerika pernah mendengar tentang produk hampers? Ya, saya pernah mendengarnya. Jika pernah mendengar tentang produk hampers, saya akan skip pada bagian ini. Kemudian, saya ingin bertanya, apakah Kak Amerika tertarik untuk membeli produk hampers di toko kami? Ya, saya tertarik. Kemudian, jika Anda tertarik untuk membelinya, hal apa saja yang dipertimbangkan dalam membeli produk hampers? Yang akan saya pilih itu kualitas produk, bentuk kemasan atau packaging, dan yang ketiga adalah kegunaan. Baik. Kemudian ini adalah detail produk hampers dari toko Vansgift. Di toko Vansgift, kami menyediakan 2 jenis paket hampers. Yang pertama ada paket 1 yang terdiri dari lilin aromaterapi, tatakan lilin, korek, dan greeting card. Kemudian paket yang kedua terdiri dari masker, hand sanitizer, konektor masker, dan greeting card. Jika kakak Amerika tertarik untuk membeli produk di toko kami, paket manakah yang akan kakak beli? Saya ingin memilih paket yang pertama. Kalau boleh tahu alasannya apa ya, Kak? Karena lilin aromaterapi itu kan bisa menyejukkan pikiran, jadi bisa ditaruh di kamar. Terus sama tatakan lilin itu biasanya kan orang-orang kurang punya tatakan lilin, jadi kayak pakainya langsung di lantai itu kan kayak kurang bersih gitu. Baik, Amerika. Kemudian ini adalah logo dari Vansgift dari produk hampers kami. Setelah melihat logo ini, apa yang kakak Amerika pikirkan? Apa mudah diingat, tidak terlalu mudah diingat, atau sulit diingat? Mudah diingat. Baik. Kemudian untuk paket hampers yang berisi lilin aromaterapi, tatakan lilin, korek, dan greeting card, kira-kira berapa range harga yang terjangkau menurut Kak Amerika?
Apa 25 sampai 40.000, apa 40 sampai 65 atau 65 sampai 80? Izin menjawab, menurut saya yang 40 sampai 65 ya. Ya. Kemudian pada paket hampers yang kedua yang berisi masker, hand sanitizer, konektor masker, kira-kira menurut Amerika berapa range harga yang terjangkau? Menurut saya yang 20 sampai 25. Baik. Kalau boleh tahu alasannya kenapa ya Mbak? Kak. Alasan memilih harganya. Iya. Kalau yang karena masker itu kan tergolong murah sama hand sanitizer sama konektor. Jadi kalau harga segitu lumayan lah. Jadi nggak terlalu murah, nggak terlalu mahal. Baik. Kemudian kira-kira bahan kemasan seperti apa yang tepat untuk produk hampers di toko Vansgift? Atau apa kardus, apa kertas, atau besek, atau rajutan bambu? Menurut saya lebih suka yang kardus sih. Alasannya? Alasannya biar surprise saja kalau misalnya besekan atau rajutan bambu kan kelihatan gitu. Oh ya, baik. Lanjut. Saya ingin bertanya, ke Amerika lebih sering menggunakan berbelanja di online atau offline ya? Lebih suka di online sih. Kalau gitu, menurut Kak Amerika, media yang mudah dan Anda sukai ketika berbelanja di online? Bisa e-commerce itu yang ada Shopee, Tokopedia, sama WhatsApp atau Twitter. Alasan menggunakan media tersebut apa ya, Kak? Karena kebanyakan orang-orang jualan di Twitter itu lebih rame gitu. Terus kalau WhatsApp juga terdapat nomor adminnya. Sama Shopee itu kan juga kalau misalnya ada kesalahan produk atau kesalahan dari pengiriman bisa di refund gitu. Oh, iya ya, baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah Anda bersedia memberikan saran jika produk kami tidak sesuai dengan yang Anda harapkan? Ya, saya bersedia. Baik, saya kira itu saja yang saya tanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.